Kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dari hidup. Keduanya hanyalah sementara. Jadi, ingatlah 3 hal penting dalam hidup, yaitu kesehatanmu, misimu, dan orang yang kamu cintai. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, Adam Bis Hawa, dalam channel Jejak Sang Adam. Konten petualangan kali ini adalah camping ke Puncak Sekawan di Semen, Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di video camping ini kita akan mengejar sunrise yang sangat indah di Pegunungan Kawi di timurnya dari Puncak Sekawan. Kemudian kita melihat baratnya Puncak Sekawan adalah Gunung Kelut yang juga sangat indah. Kegiatan camping ini saya lakukan di bulan Ramadan 2023, sehingga saya akan berbuka puasa dan sahur di Puncak Sekawan. Wow, tak lupa kita menerbangkan pesawat drone untuk menangkap keindahannya. Wisata alam Puncak Sekawan sangatlah berkembang pesat. Dulu saya pernah camping di tahun 2019, namun belum seperti saat ini perkembangannya. Nah, ini adalah camping kedua saya di Puncak Sekawan. Sembari saya mereview full, komplit, dan lengkap bagaimana rute menuju ke sana, dan apa saja fasilitasnya, dan apa saja yang bisa kita peroleh saat berada camping di sana. Jadi ikuti petualangan saya camping di Puncak Sekawan dengan seksama. Dulu Puncak Sekawan lebih identik sebagai camping ground. Kini hal tersebut tidaklah berubah teman-teman, melainkan semakin dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Kini di lokasi ini terdapat kafe, toilet, musola, taman yang ditata apik, sedang ada juga taman bermain untuk anak-anak, tempat duduk-duduk yang sangat cocok untuk healing melihat view di Gunung Kelut dan di Gunung Kawi. Dan ada yang terbaru adalah gazebo ataupun ya semacam cottage yang dibangun, ada 6 buah yang menghadap ke barat melihat view sunset di Gunung Kelut. Ada juga free wifi dari kafenya, sehingga kalian yang mau live di Instagram dan medsos tidak perlu khawatir. Daftar konten di video ini terkait Puncak Sekawan adalah keindahan Puncak Sekawan yang saya sajikan melalui pesawat drone. Lalu fasilitas apa saja yang ada di sana, tiket masuk ke Puncak Sekawan, lalu lokasi dan rutenya jalan, kemudian kondisi jalan menuju ke sana seperti apa, dan yang terakhir adalah saat saya memasak untuk sahur dan untuk berbuka puasa. Nah, di sanalah keindahan yang saya sajikan melalui video ini. Oh ya, tak lupa saya akan memilihkan tempat spot camping ground atau camping area yang cocok untuk mendirikan tenda. Baiklah teman jejak, ikuti terus video ini hingga tuntas, karena akan ada banyak keseruan dan informasi yang patut kalian dapatkan sebelum ke lokasi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Apa kabar teman-teman YouTuber? Semoga kalian baik-baik saja ya. Wana wisata Puncak Sekawan sejatinya merupakan puncak bukit dengan ketinggian 711 mdpl. Lokasi Puncak Sekawan berada di antara Pegunungan Kawi di timur dan Gunung Kelut di barat, sehingga view yang disuguhkan sangat menyejukkan mata. Yuk, saatnya kita ikuti rute menuju ke lokasi. Nah, kita sudah sampai di Desa Wisata Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Oke, kita lanjut lurus ke utara menuju ke Puncak Sekawan. Nah, kita sudah sampai di Desa Semen, Kecamatan Gandusari. Oke, kita kalau lurus menuju ke arah Ngantang,
kita belok ke kanan untuk menuju ke Puncak Sekawan, tepatnya di Dusun Parang, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Nah, ini ada plang atau petunjuk yang menandakan arah ke Puncak Sekawan. Setelah kita melewati Kali Lekso ini, kita nanti, nah ini ada, kita harus lurus ke wisata Puncak Sekawan. Oke, lanjut, ini kita ketemu perempatan. Nah, ini kita lurus aja, lurus ke arah sini. Nah, ini ke daerah Puncak Sekawan. Oke, nah ini kita bertemu percabangan lagi. Wow, jalannya agak menanjak ya. Kita pilih yang sebelah kiri ini, jalan cor-coran, agak naik, elevasinya mungkin sekitar 25 derajat sampai 30 derajat. Siapkan gigi satu. Nah, ini kita sudah berada di jalur yang benar untuk menuju ke Puncak Sekawan, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar ya. Ini jalannya kalau mobil cukup satu mobil, nggak bisa simpangan. Kalau sepeda motor masih diperbolehkan, masih bisa. Nah, ini kita ngikuti jalur aja, ngikuti jalur, naik ke atas. Nanti pasti kalian sudah sampai ke Puncak Sekawan. Oke. Nah, ini ada percabangan lagi, kita belok ke kanan. Nah, ini menuju ke Puncak Sekawan. Oke, tidak terlalu sulit untuk bisa menuju ke Puncak Sekawan karena di sini banyak petunjuk untuk menuju ke Puncak Sekawan. Oke. Nah, kita setelah menyusuri jalanan cor beton seperti ini, akhirnya kita sampai di penghujung jalan Dusun Parang. Sorry, bukan Parang, ini Putuk Dawung ini. Nah, kita naik ke atas ini, bertemu dengan Musola An-Nur Parang, Semen Gandusari. Oh ya bener ya, Putuk Dawung itu ikutnya Parang ya. Dukuh Putuk Dawung, Dusun Parang, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Nah, setelah jalan cor, kita sampai dengan ke lokasi. Kita itu nanti bertemu jalan makadaman berbatu seperti ini, sampai dengan atas, sampai dengan parkiran motor dan parkiran mobil. Sekali ada juga cor beton sedikit untuk arah naik. Nah, ini oke, kita cukupkan sampai di sini untuk review jalur atau jalannya menuju ke lokasi. Kita bertemu lagi di sebelum anak tangga di Puncak Sekawan. Jika kalian masih bingung untuk dapat nyampe ke lokasi, cukup andalkan Mbah Google Maps. Ketik saja Puncak Sekawan, Semen, Blitar, maka kalian bisa sampai ke lokasi. Puncak Sekawan sekitar 32 km dari pusat kota Blitar, atau sekitar 1 jam perjalanan. Dan lokasi letaknya adalah di sekitaran timur utara dari Blitar Kota, serta 12 kilo selatan dari Waduk Selorejo, Ngantang, Malang. Halo, assalamualaikum. Nah, kita pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023. Ini kondisi agak mendung ya, tapi kita ingin ngabuburit, buka puasa dan sahur camping di Puncak Sekawan di Dusun Parang, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, ini saya bersama anak saya, Mas Kean. Oke, ini kita jalan kaki. Ini naik hiking sekitar 223 anak tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak guntur ya,
atau gemuruh kilat. Gerimis sedikit, mendung, tapi nggak apa-apa. Kita niatkan untuk camping di Puncak Sekawan. Oke, Dik sekalian, besok kita mereview wajah baru dari Puncak Sekawan. Nah, ini di pertengahan anak tangga. Ini ada tempat duduk untuk istirahat. Ini masih lanjut ke atas sana. Namun di sini ada camp area yang bisa dipilih. Nah, seperti ini kondisinya dengan view sisi timur dari Puncak Sekawan. Di bawah situ juga masih ada. Ini paling enggak muat 20-30 tenda ya, masih bisa. Di kondisi sore, agak mendung ya, sedikit gerimis. Oke, kita lanjut. Monggo Mas. Nah, ini kita sudah hampir sampai. Welcome to Puncak Sekawan. Oke, jam menunjukkan pukul 4. Ada tempat untuk cuci tangan. Di sini ada musola. Wah, bersih. Keramik. Di sini tempat wudhu. Oke. Wah, mantap. Bersih sekali toiletnya. Dengan pemandangan sisi timur dari Puncak Sekawan. Di sana juga ada tempat untuk duduk-duduk ya, atau lesehan. Oke, sangat tenang, syahdu. Mohon maaf dilarang membawa makanan minuman dari luar. Tapi kalau untuk camping saya rasa ini tidak apa-apa ya, membawa makanan dan minuman dari luar. Oke, ini kasirnya seperti ini. Karena ini sudah jam 4, jadi kondisi tutup. Lalu kita lewatnya sisi sebelah kirinya jalan ini. Nah, di sini. Atau lewat yang toilet tadi juga bisa. Nah, ini. Seperti ini kondisinya. Kita bisa lewat sini. Jadi kita bisa camping di dekat sini. Tinggal milih aja nanti enaknya di area mana yang kita bisa pergunakan. Nah, lalu kita masuk naik ke atas. Kondisi sore hari dari Puncak Sekawan. Ini ada burung-burung yang terbang. Nah, seperti ini kondisinya. Oke, kita lanjut lagi cari lokasi untuk kita camping ya. Nah, sekarang saya ceritakan sejarah dari Puncak Sekawan. Dulunya, lokasi itu adalah kawasan hutan garapan warga karena hanya digunakan sebagai hutan produksi getah pinus. Lalu pada tahun 2018, Karang Taruna Desa Semen yang bergerak di bidang pariwisata mulai bergerak dengan warga setempat Pok Darwis kelompok Sadar Wisata untuk menjadikan sebuah destinasi wisata di Desa Semen. Kenapa dinamakan Puncak Sekawan? Karena wisata ini adalah hasil jerih payah dan pemikiran dari kawan-kawan semuanya. Untuk tiket masuk adalah 10.000 per orang. Lalu parkir motor adalah 5.000 dan parkir mobil adalah 10.000. Oke.
Kita mencoba mencari lokasi. Kita naik. Oh, ketinggiannya 711 mdpl ya, Puncak Sekawan. Oke. Lalu ada juga anjungan atau teras yang menjorok ke jurang. Nah, tempat duduknya juga ada. Ya, mari kita sekarang mencoba mencari tempat untuk camping ya. Oke, mungkin di bagian bawah situ atau bagaimana nanti kita lihat lah. Oke, sementara itu dulu. Kita sudah mendapatkan lokasi camp area, agak turun di sebelah kanan dari Puncak Sekawan ya, dari bundaran tadi. Nah, ini di sini ada tempat untuk camp area. Ada tulisannya itu. Di atas itu ada tulisannya camp area. Di sini juga bisa. Nah, juga oke di sini. Lalu yang paling enak ya di mana ya? Tenang di sini. Lebih tenang. Jadi kalau pagi tidak keburu-buru. Ada 3 sub, 1 2 3. Jadi mungkin ya bisa sampai banyak ya, 30 camp area mungkin. Oke. Mas Kian pilih di mana? Di sini apa yang di situ? Enaknya di mana? Sembarang. Sembarang. Oke, ini camping ground, tapi saya memilih di sini camping groundnya supaya tidak terlalu jauh untuk ke atas atau untuk ke tempat sholat dan untuk apa namanya toilet. Oke, coba kita lihat. Ini saya ambil sedikit apa namanya 2 tempat duduk nanti. Nah, ini sudah jadi. Oke, kita tidur di sini. Mudah-mudahan tidak hujan. Kita supaya bisa menikmati apa namanya ya, keindahan atau suasana malam di Puncak Sekawan ini. Ini sore hari, jam menunjukkan pukul 4:30 sore. Coba aku naik ke atas sebentar. Oke. Nah, sepi. Tidak ada orang sama sekali. Nah, kondisinya sunyi, sepi, tenang. Terkait harga tiket masuk, apabila kalian adalah warga setempat lokal Desa Semen, dengan menunjukkan KTP kalian bisa masuk dengan free alias gratis. Oh ya, tak perlu khawatir untuk bingung mencari persewaan alat camping, karena Puncak Sekawan juga menyediakan rental alat camping atau di Sekawan Outdoor. Ada juga paket kemahnya loh, mulai dari 125.000 hingga 250.000. Yuk, saatnya kita memasak untuk berbuka dan sahur. Oke, kita mulai memasak karena jam sudah menunjukkan pukul jam 5:45. Jadi ini ada pop mie 2, lalu ada nugget, ada pempek, ada kurma dan telur, lalu ada chicken spicy wing. Kita masak apa namanya nugget dulu, lalu ada juga nanti kita mengupas kentang goreng, kemudian ada nasi putih 2 bungkus. Nah, itu kira-kira nanti minumnya yang sehat-sehat aja ya. Ini ada susu jahe dan energen. Udah, itu mungkin adalah menu kita hari ini atau menu untuk berbuka puasa dan sahur nanti. Ya, ini kondisi wah mendung. Mudah-mudahan tidak hujan ya. Oke. Kita memasak spicy chicken wing. Ini pedas-pedas. Ini apa tempuranya atau nuggetnya oke, sudah. Dan nanti menikmatinya sambil berbuka puasa. Yes. Oke, ini kita memasak pempek juga ini. Pempek Palembang, mantap. Oi. Lalu ini yang sudah jadi makanan kita nanti, gorengannya. Oke. Gemes ya. Ini kita agak berteduh. Sekarang saya di dalam tenda karena ada sedikit gerimis.
Nah, ini kondisinya. Oke, saya lanjutkan. Pengelola menyediakan paket kemah. Paket itu berisi tenda, lalu gratis tiket dan parkir, makan 1 kali, paket grill, api unggun, dan asuransi. Nanti kontak personnya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, untuk mengisi waktu kita akan ngabuburit nih. Mau berbuka, ini jam menunjukkan pukul 5:15 sore hari. Lalu kita nanti rencana membuat french fries nih. Nah, kita mengupas dulu kentangnya, Mas Ki Andre. Nah, di luaran sepi, agak gerimis nih. Nah, tidak ada yang camping selain kita ya. Oke, dilanjut. Oke, sambil kita memasak french fries, ini kita hujan ya. Lalu kita memasak juga air energen dan susu jahe. Ini kentangnya yang sudah dikupas, nanti kita tunggu penggorengannya. Kita juga masak ini tadi yang kita sudah masak, kita mau makan ini. Selamat berbuka puasa ya. Ini ada nugget, ada crispy ayam, chicken wing, lalu ada pempek, ada nasi, lalu ada ini Indofood ekstra pedas ini. Oke, Mas Kian, selamat makan ya. Oke. Nah, for your info, jam operasional di Puncak Sekawan ini memiliki beberapa jam operasional, tergantung akan berkunjung ke sana pada hari apa. Lah, untuk hari Selasa hingga Jumat dibuka pukul 10 pagi hingga 6 sore. Sementara untuk hari Sabtu dan Minggu dibuka lebih awal dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Hari Senin wisata ini ditutup. Jadi pastikan lihat jadwal bukanya dulu ya teman-teman. Ya, saatnya saya memasak untuk sahur ya. Selamat pagi. Ini kita menu sahur kita. Kita ada menggoreng telur. Lalu seperti biasa ada mie instan, pop mie, sama susu jahe yang kita beri kurma. Lalu ini ada nasi kita. Sebentar lagi kita juga akan memasak nugget, sama ada juga chicken wing ya. Oke, ini kita memasak nugget untuk Mas Kian, katanya pingin nugget, kentang goreng, nasi, dan ada chicken wing spicy. Lalu minumnya ini susu dan kurma. Oke, selamat sahur teman-teman. Ya benar, daya tarik dari Puncak Sekawan ini adalah kalian teman jejak datang ke sini bisa melihat 4 gunung sekaligus, yaitu Gunung Kelut di sebelah barat daya, Gunung Kawi di timur, Gunung Gogoniti di selatan, dan Gunung Gedang di barat. Alasan inilah yang menyebabkan puncak bukit tersebut dinamakan Puncak Sekawan, yang dalam bahasa Jawa berarti 4. Suasana di puncak ini tentunya masih asri dan sejuk. Memasuki kawasan ini kalian akan disambut dengan pepohonan, termasuk pohon pinus di kanan kiri jalan menuju ke Puncak Sekawan. Lah, setelah sampai di puncak, kalian akan mendapati sebuah kafe yang estetik, menyajikan beragam menu makanan dan minuman, mulai dari kopi, teh, dan minuman lainnya yang sangat wow pokoknya. Lalu selesai memesan, kalian akan diberi alat yang akan berbunyi ketika pesanan siap. Bebas untuk memilih tempat duduk, mau di semi outdoor ataupun di luar. Puncak Sekawan diresmikan oleh Bupati Blitar pada tanggal 13 Maret 2023. Dan sebelumnya malah Menteri Pariwisata Sandiaga Uno itu juga sudah pernah berkunjung ke sini. Alhamdulillah, akhirnya yang ditunggu datang juga. Ya, ini adalah sunrise di Puncak Sekawan 711 mdpl. Dengan view di timur adalah Gunung Kawi atau Pegunungan Kawi dengan puncak Gunung Budak.
Nah, daya tarik lainnya adalah kita bisa bermain dengan burung dara yang ada di Puncak Sekawan ini. Dengan kalian membeli makanan untuk burung ini, kalian bisa berinteraksi dengan burung dara ini dan ya bermain-main sedikit lah. Jika teman jejak mengajak anak kecil, maka cocok untuk bermain burung dara ini. Banyak juga terdapat spot foto dan spot selfie. Mantap, ada juga spot untuk fotografi sunset dan sunrise loh. Bagi teman jejak yang memiliki hobi fotografi, maka di Puncak Sekawan ini sangat cocok untuk menyalurkan hobi kalian. Ada motret Milky Way saat malam hari, lalu ada juga sunrise maupun sunset. Dengan background masing-masing ada Gunung Kelut dan Gunung Kawi. Nah, sekarang saatnya kita mereview komplit saat pagi hari dari Puncak Sekawan ya. Selamat pagi, ini kita berada di Puncak Sekawan. Saya akan dengan cepat mengulas dari Puncak Sekawan ini. Oke, di sini di sebelah kanan ada spot untuk foto-foto. Oke, ada burung-burungnya banyak. Lalu pagi hari ini cantik sekali, cuaca cerah. Ada spot foto lagi di sini, ada Gunung Gogoniti. Ada burungnya juga ini, cantik sekali. Oke, dan yang paling ikonik dari Puncak Sekawan untuk foto adalah di tengah ini, circle lingkaran ini, Puncak Sekawan 711 mdpl. Oke, lalu kita berlanjut ke sisi sebelah kanan tetap, yaitu di sisi Gunung Kawi. Ini kita pagi hari yang cantik sekali, Gunung Kawi. Nah, sana. Oke, lalu camping area di sebelah sini. Mas Ki Andre, halo, tuh camp drone kita di situ, tenda kita. Oke, lalu di sini ada anjungan yang bisa buat nongkrong asal tidak pas panas saja ya, karena tidak ada payung peneduh atau atap. Ini tapi keren sekali untuk foto-foto di sini. Nah, di sini, oke. Lalu di sebelah kiri itu ada tempat duduk banyak sekali. Nah, ini tempat duduknya seperti ini dengan view Gunung Kelut, Gunung Kawi. Nah, ini ada juga spot untuk foto, yaitu ini. Nah, kita bisa duduk di sini, lalu foto di sini. Nah, di sini, oke. Kemudian masih tempat duduk banyak di sana. Nah, lalu di sini, nah ini adalah apa ya istilahnya ya, villa, bisa dikatakan villa atau mungkin bisa dikatakan cottage juga bisa ya. Oke, kita beralih ke sebelah kiri ini ya. Kita naik dulu sebentar. Oke, saya ulangi lagi. Ini di sebelah sini ada spot foto Gunung Kelut. Nah, ini adalah spot foto Gunung Kelut dengan background Gunung Kelut. Lalu ada juga spot foto Gunung Gedang ya. Ini anak gunungnya Kelut ini ya. Tapi kecil sekali Gunung Gedangnya. Oke, ini di sini spot Gunung Gedang. Oke. Lalu ini ada permainan untuk anak-anak. Ada 3 buah wahana permainan. Nih, seperti ini kondisinya, ada jungkat-jungkit, ada ayunan. Nah, tuh. Lalu kafenya. Kita lanjut ke kafenya. Kafenya masih tutup ini. Kita camping sejak kemarin sempat mendung ya. Terus malamnya juga hujan. Nah, ini tempat kafenya, banyak tempat duduk dan meja yang telah disiapkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kondisi view-nya. Nah,
mantul. Mantap betul. Oke, dilarang duduk di mejanya ya. Ada tulisannya. Oke, seperti ini. Lalu kita masuk ke sebelah kanan dulu dari kafenya. Nah, ini seperti ini kondisinya. View-nya juga keren sekali, bro. Mantap. Nah, ini view. Ini depan. Bagian kasir di situ, lalu bagian dapur di sini. Oke. Lanjut sebelah yang sisi timurnya atau sisi kiri ya, tadi kanan soalnya. Ini sisi kiri. Follow Instagram namanya Puncak Sekawan. Nah, ini kondisinya. Nah, itu Gogoniti. Di sana pegunungan Kajar. Oke, ini kota Kesamben di sana. Lalu di bawah situ musola. Oke, seperti ini. Nah, kita tidak bisa masuk ke dalam kafenya karena masih tutup, terkunci. Tapi kita bisa lihat di dalamnya kafe hanya ada tempat duduk ya. Tempat duduk. Lalu mungkin tempat untuk karaoke ya. Oke, ini toilet kita bisa turun ke sini. Nah, oke, seperti ini. Hampir kepleset. Nah, bersih saya rasa toiletnya. Lalu di sana adalah musolanya ya. Mantap. Alhamdulillah, ini Desa Semen, desa wisata, pemenang desa wisata nasional ya, yang diadakan oleh Kemenparekraf. Nah, ini di depannya. Ini anak tangga yang kita lewati, ada 225 anak tangga dengan view seperti ini. Oke. Nah, welcome to Puncak Sekawan. Ini kondisi dari depan. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Tonton video saya yang lain karena akan ada banyak adventure dan petualangan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Teman jejak, jangan lupa tonton video saya yang lainnya ya, karena akan ada keseruan dan petualangan di sana. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di video ini. Thank you.